Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Afandi, kelas 11 IPS 2, nomor absen 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan industri minyak bumi. Sebagai manusia, kita selalu bergantung pada sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yang dapat diperbarukan dan yang tidak dapat diperbarukan. SDA yang dapat diperbarukan itu seperti angin, air, sinar matahari, dan tidak dapat diperbarui itu adalah minyak bumi. Nah, sedangkan minyak bumi itu yang paling sering digunakan oleh manusia apa saja? Mari kita bahas. Jadi begini, minyak bumi adalah minyak mentah, crude oil, berwujud cairan, kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengelolaan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Pengelolaan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengelolaan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengelolaan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berbagai pembedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor, gas, dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dilanjut dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengelolaan minyak bumi tahap kedua. Pada pengelolaan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjut dari bahan penyulingan pada tahap pertama. Proses tersebut meliputi 1. Perengkahan, cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai alkilasi, pembentukan alkil, polimerasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerasi, perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui pembedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar menjadi proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi, treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan
Tahap kedua, sering terjadi kontaminasi pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentukan rantai karbonnya. Sampai situ dulu saya menyampaikan materi tentang pengelolaan industri minyak bumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.